Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast iProject, podcast yang membahas tentang berbagai topik menarik seputar teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hak cipta di era digital. Apa itu hak cipta? Mengapa hak cipta penting? Bagaimana cara melindungi hak cipta? Dan apa saja penyebab, dampak, dan solusi dari pelanggaran hak cipta, terutama yang berkaitan dengan karya digital? Yuk, simak pembahasannya di podcast iProject. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu ciptaan yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta untuk mengatur, mempertahankan, dan melarang perubahan atas ciptaannya. Hak ekonomi adalah hak untuk mengambil manfaat ekonomi dari ciptaannya, seperti mengumumkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, atau memanfaatkan ciptaannya secara komersial. Hak cipta sangat penting karena hak cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta, memberikan penghargaan atas kreativitas dan prestasi pencipta, memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya, dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Untuk melindungi hak cipta, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain mencatatkan ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, untuk mendapatkan sertifikat hak cipta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum. Menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, LMK, yaitu lembaga yang mengelola hak cipta secara kolektif atas nama pencipta atau pemegang hak cipta. Menyertakan tanda hak cipta berupa simbol-simbol hak cipta, nama pemilik hak cipta, dan tahun penerbitan pada setiap ciptaan. Menggunakan platform e-commerce atau media sosial yang memiliki kebijakan perlindungan hak cipta dan mekanisme pengaduan pelanggaran hak cipta. Namun, meskipun ada cara-cara untuk melindungi hak cipta, masih banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi, terutama di era digital. Beberapa contoh pelanggaran hak cipta di era digital adalah pembajakan atau penjiplakan buku, audio, video, dan karya lainnya. Mengunduh audio, software, atau konten digital lainnya secara ilegal. Mengunggah materi milik orang lain yang memiliki hak cipta ke website, media sosial, atau platform lainnya tanpa izin. Memodifikasi, mengedit, atau menambahkan unsur-unsur pada karya orang lain tanpa izin. Merekam, mendistribusikan, atau menayangkan kembali siaran radio, televisi, atau streaming yang berbayar. Pelanggaran hak cipta di era digital dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, yaitu motif mencari keuntungan dengan memanfaatkan karya orang lain tanpa membayar royalti atau lisensi. Faktor budaya, yaitu kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap karya orang lain, serta adanya budaya meniru atau mencontek. Faktor teknologi, yaitu kemudahan dan kecepatan dalam mengakses, mengunduh, mengunggah, dan menyebarkan karya digital melalui internet. Faktor penegak hukum, yaitu lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun koordinasi antar instansi. Faktor pendidikan, yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak cipta dan dampak pelanggarannya. Pelanggaran hak cipta di era digital memiliki dampak yang negatif, baik bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun masyarakat secara umum. Beberapa dampak negatif tersebut adalah merugikan pencipta dan pemegang hak cipta secara material dan imaterial, yaitu menurunkan pendapatan, mengurangi insentif, merusak reputasi, dan menghilangkan kredit pencipta. Mengancam keamanan data dan perangkat pengguna, yaitu meningkatkan risiko terkena virus, malware, atau phishing yang dapat mencuri, merusak, atau menghapus data penting. Menimbulkan data forgery atau pemalsuan data, yaitu menciptakan informasi palsu atau menyesatkan yang tidak jelas sumbernya dan sulit dideteksi. Merusak kredibilitas akademik, yaitu menurunkan kualitas dan integritas karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa, dosen, atau peneliti. Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta di era digital, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, antara lain meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta dan dampak pelanggarannya kepada masyarakat, terutama generasi muda yang aktif menggunakan internet. Mendorong pencipta dan pemegang hak cipta untuk melakukan upaya perlindungan hak cipta, seperti mencatatkan ciptaan, menjadi anggota LMK,
menyertakan tanda hak cipta, dan memilih platform yang aman. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, baik melalui jalur perdata maupun pidana, dengan memberikan sanksi yang tegas dan proporsional. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran hak cipta, baik di tingkat nasional maupun internasional. Demikian pembahasan kita tentang hak cipta di era digital. Semoga kita dapat lebih menghargai dan melindungi hak cipta, serta menghindari dan menanggulangi pelanggaran hak cipta. Hak cipta adalah hak yang harus dihormati dan dilindungi, karena hak cipta merupakan buah dari kreativitas dan prestasi pencipta. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share podcast ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan selamat berkreasi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.